Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Ahmad Rahman. Saya merupakan peserta Latsar Kementerian Agama tahun 2021, gelombang kedua, angkatan 34. Saya berada di kelompok 3, yang dimana kelompok 3 ini dipecah lagi menjadi dua kelompok, dan saya berada di kelompok 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit nilai-nilai dasar seorang ASN. Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki dan diaplikasikan saat kegiatan untuk melaksanakan tugas oleh seorang aparatur sipil negara. Nilai-nilai dasar tersebut ialah akuntabilitas, kemudian yang kedua adalah nasionalisme, yang ketiga adalah etika publik, yang keempat adalah komitmen mutu, dan yang kelima dan terakhir adalah anti korupsi. Nah, ketika 5 kata ini disingkat, maka membentuk suatu kata yaitu aneka. Jadi aneka ini merupakan sebuah singkatan dari 5 nilai dasar ASN. Dan 5 dasar ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, karena 5 dasar ini merupakan suatu tolok ukur yang bisa juga sekaligus dijadikan motivasi bagi seluruh ASN untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar operasionalnya. Yang pertama itu adalah akuntabilitas. Mungkin dari kita banyak sering mendengar kata akuntabilitas, namun mungkin kita belum bisa memahami persis sebenarnya akuntabilitas itu apa sih. Jadi akuntabilitas itu jika diterjemahkan secara bahasa itu sama seperti responsibility, itu tanggung jawab. Namun bentuk tanggung jawab antara responsibility dan accountability itu berbeda. Jika responsibility itu merupakan tanggung jawab yang bentuknya seperti moral atau masih abstrak, tidak dapat dinilai, hanya dapat dirasakan, oh ini bertanggung jawab orangnya. Akan tetapi kalau akuntabilitas itu adalah bentuk pertanggungjawaban dari hasil pekerjaan yang harus dilaporkan, yang bentuknya konkret atau bisa dinilai, bisa dilihat dengan indera. Mungkin kita juga pernah punya pengalaman waktu dulu di organisasi, di mana organisasi itu mesti memiliki kegiatan. Nah, yang dimana kegiatan itu nanti di akhirnya akan ada laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Nah, LPJ ini merupakan bentuk akuntabilitas. Suatu hal yang bisa dinilai, bisa dilihat, ya, bisa dilaporkan seperti itu. Sehingga akuntabilitas ini sangat-sangat menunjang kredibilitas dan kapabilitas seorang ASN. Karena dari akuntabilitas itu bisa dinilai, oh pekerjaan seorang ASN ini sudah benar-benar sesuai dengan mutu atau tidak, sesuai dengan harapan atau belum. Ya, jadi seperti itu. Dan aspek-aspek akuntabilitas itu ada 5. Yang pertama adalah accountability is a relationship, akuntabilitas sebagai hubungan, di mana dalam hal ini akuntabilitas itu memiliki hubungan antara petingginya dan masyarakat. Maksudnya seorang ASN punya pertanggungjawaban terhadap pemerintah, kepada atasan, kepada bos, bentuk pertanggungjawabannya. Dan accountability juga berhubungan dengan masyarakat. Jadi misal contoh saja, kepala desa itu biasanya membentuk suatu seperti banner, ya, entah yang besar itu namanya apa, yang diletakkan di sudut-sudut desa, di tempat-tempat yang bisa dilihat dengan mudah. Biasanya itu ada laporan anggarannya, laporan penggunaan dari dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Nah, itu merupakan akuntabilitas hubungan antara seorang pejabat dengan masyarakat. Kemudian akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi akuntabilitas ini sangat mengharapkan aparatur sipil negara dapat bertanggung jawab, adil dan inovatif dalam melakukan pekerjaannya. Jadi itu merupakan proyeksi atau orientasi daripada
akuntabilitas. Kemudian akuntabilitas juga membutuhkan laporan. Ya, jadi laporan kinerja adalah bentuk ya perwujudan dari akuntabilitas itu sendiri ya. Jadi akuntabilitas itu membutuhkan laporan-laporan yang harus disetor kepada pihak terkait seperti pengawas dan lain-lain. Kemudian akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Accountability is meaningless without consequence. Jadi akuntabilitas itu adalah kewajiban menunjukkan tanggung jawab ya. Dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Akuntabilitas juga memperbaiki kinerja ya. Atau accountability improves performance. Karena jika seorang melaporkan akuntabilitas pertanggungjawabannya terhadap atasan atau masyarakat, maka secara tidak langsung ASN tersebut dapat mengevaluasi dirinya. Ya, dapat mengevaluasi kerjanya selama periode yang sudah ditentukan. Jadi ini sangat membantu seorang ASN untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin ada saat melaksanakan tugas. Mungkin itu nilai-nilai akuntabilitas yang bisa dapat saya sampaikan. Kita setelah ini akan masuk ke nilai-nilai nasionalisme. Ya, kemudian yang kedua adalah nilai-nilai nasionalisme. Nasionalisme itu dapat diartikan secara singkat merupakan suatu sikap politik dari masyarakat atau bangsa yang merasakan adanya ikatan kesetiaan terhadap bangsa itu sendiri. Jadi nasionalisme merupakan adanya rasa setia dengan bangsanya sendiri. Ada rasanya keterikatan kesetiaan dengan bangsa yang dicintai tersebut. Dan di negara kita salah satu pandangan hidup ya yang bisa dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan rasa nasionalisme itu adalah Pancasila. Jadi dari 5 sila itu sudah memiliki nilai-nilai yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Tentu saja jika Pancasila itu 5 sila itu dimaknai, dipahami dan diaplikasikan dengan benar ya. Seperti nilai-nilai Pancasila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini memang merupakan sila yang merupakan perwujudan dari karakter bangsa Indonesia. Jadi sejak dahulu bangsa Indonesia sudah memiliki atau mengimani adanya keberadaan Tuhan. Sehingga nilai-nilai ateisme dan turunannya agnostik dan lain-lain itu merupakan pemahaman yang sejatinya terlarang untuk ada di Indonesia. Karena negara kita dan negara yang berketuhanan, negara yang mempercayai adanya eksistensi Tuhan ya dalam kehidupan, sehingga paham-paham ateisme dan sejenisnya tidak boleh atau terlarang berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai Pancasila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sejak dulu memang karakter bangsa Indonesia adalah merupakan karakter bangsa yang berperi kemanusiaan ya. Sejak zaman dahulu kala, meskipun dalam keadaan susah sekalipun, sejarah sudah mencatat negara kita termasuk negara yang tetap memiliki belas kasih terhadap bangsa lain. Di samping negara kita juga sebenarnya membutuhkan belas kasih. Jadi dari situ kenapa ada sila kedua kemanusiaan dan beradab? Karena memang kemanusiaan itu merupakan karakter dari bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, nilai Pancasila Persatuan Indonesia. Jadi dalam Persatuan Indonesia itu memang sangat-sangat ditekankan nilai-nilai yang dimana di dalamnya itu berisi tentang nilai-nilai kecintaan, kesetiaan, disiplin, tanggung jawab, moralitas, dan lain-lain, yang dimana semua itu adalah perwujudan daripada rasa nasionalisme. Jadi nasionalisme itu bukan kaufinisme ya, rasa nasionalisme yang berlebihan. Rasa nasionalisme yang berlebihan itu akan menumbuhkan sikap fanatisme ya, dan ini juga tidak benar ya dalam memahami nasionalisme. Memahami nasionalisme adalah kita memahami bahwasanya kita mencintai tanah air kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bukan berarti mencintai tanah air kita dengan menjelekkan atau merendahkan negara-negara lain atau bangsa-bangsa yang lain. Atau nanti bisa disebut kaufinisme. Itu merupakan bentuk radikal dari paham nasionalisme atau paham menyimpangnya lah. Kemudian yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Jadi sejak dahulu kala memang karakter bangsa Indonesia adalah karakter bangsa yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Ya. Musyawarah dan mufakat ini merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya kita itu tidak dibenarkan ketika mengambil suatu kebijakan tanpa memusyawarahkan terlebih dahulu. Tatkala kita tidak bermusyawarah, maka dikhawatirkan ke depan akan ada pihak-pihak yang merasa terdiskriminasi atau terzalimi dari keputusan yang kita ambil sepihak. Jadi dari situ sangat penting bagi kita untuk melaksanakan musyawarah terlebih dahulu, kemudian bermufakat terkait suatu hal yang kita permasalahkan. Kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nilai keadilan ini juga sangat penting karena dengan adanya rasa adil, dengan adanya keadilan, maka setiap masyarakat bisa merasakan adanya kehadiran para pejabat publik yang dimana mereka amanahi untuk mengelola negara yang besar ini, mengelola negara dengan segala kelimpahan sumber daya alam dan manusianya. Nah, jadi adanya sosial bersahabat Indonesia ini merupakan bentuk perwujudan nasionalisme juga. Dengan orang yang bisa memahami keadilan sosial, maka dia akan benar-benar melaksanakan tugasnya untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Mungkin itu nilai-nilai nasionalisme yang bisa saya sampaikan. Kemudian berikutnya kita masuk kepada nilai aneka yang selanjutnya, yaitu etika publik. Jadi etika publik itu dapat disebut sebagai refleksi ya tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruknya suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk menjalankan kebijakan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelayanan terhadap publik itu sendiri. Jadi etika publik ini benar-benar harus bisa dimiliki oleh seorang ASN. Dimensi etika publik itu ada 3 ya. Pertama, kualitas pelayanan publik. Itu biasanya diteruskan melalui identifikasi masalah. Jadi ketika seorang ASN bisa menemukan masalah, biasanya dia sudah bisa, berarti dia bekerja. Karena itu menemukan masalah suatu pekerjaan seorang ASN. Kemudian modalitas terdiri dari 3, akuntabilitas, transparan, dan netral. Ini tadi nilai-nilai objektivitas yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Kemudian yang ketiga, integrasi publik, yaitu sesuai nilai, standar, dan aturan yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi integrasi publik maksudnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Ya. Nilai aneka keempat adalah komitmen mutu ya. Kita harus pahami dulu definisi dari komitmen dan mutu itu sendiri. Jadi komitmen itu merupakan keterikatan seorang dengan sesuatu ya. Jadi ketika orang berkomitmen berarti dia merasa terikat dengan sesuatu itu. Adapun mutu berarti suatu pelayanan baik berupa jasa, barang, dan semisalnya yang memenuhi kebutuhan atau melebihi ekspektasi dari masyarakat. Jadi itu bermutu. Ketika dia bermutu berarti dia memiliki nilai yang sesuai dengan kebutuhan dan bahkan dia mungkin di luar ekspektasi masyarakat, benar lebih ya, singkatnya seperti itu. Berarti komitmen terhadap mutu berarti kita merasa terikat ya dengan apa tadi, dengan mutu, dengan standar kebutuhan masyarakat atau suatu yang bahkan mungkin di luar nalar atau ekspektasi masyarakat, tentu saja dalam hal positif. Jadi komitmen mutu, kita berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Adapun nilai-nilai dasar dari mutu ya, itu terbagi jadi 2. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dan manajemen mutu ya. Nilai-nilai dasar orientasi mutu itu berupa komitmen pada kepuasan customer ya. Kemudian cepat, tepat, dan ramah. Kemudian melayani dengan hati dan seterusnya. Kemudian manajemen mutu itu biasanya berwujud TQM, Total Quality Management ya. Jadi benar-benar TQM itu adalah Total Quality Management yang dimana seorang ASN benar-benar diminta untuk mencari tahu kepuasan pelanggan itu seperti apa. Fokus pada kepuasan pelanggan. Ya. Kemudian pendekatan inovasi. Jadi dari komitmen mutu itu biasanya akan melahirkan inovasi. Dan inovasi itu biasanya
bermula dari kreativitas seseorang. Ketika seorang itu mempunyai ide untuk berkreativitas, kemudian ide itu dituangkan ke dalam sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi sebuah inovasi. Dan orang yang melaksanakan disebut inovatif. Berarti orang inovatif itu dia memiliki karakter kreatif sehingga bisa menghasilkan inovasi. Dan orang yang berinovasi itu biasanya melaksanakan beberapa hal seperti penemuan, pengembangan, atau research and development, ya. Kemudian duplikasi dan sintesis. Nah, jadi itu dari saya terkait komitmen mutu. Selanjutnya kita akan masuk kepada bab terakhir, yaitu anti korupsi, ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali harus dimiliki oleh seorang ASN. Karena ini merupakan suatu masalah yang sangat besar yang menimpa bangsa kita sampai saat ini, dari dahulu kala, ya. Dari zaman Orde Lama mungkin, ya, atau Orde Baru yang dikatakan memiliki kasus tinggi dari korupsinya, sampai sekarang dari zaman sampai revolusi tetap saja korupsi menjadi momok bagi kemajuan bangsa kita. Jadi kita harus pahami dulu apa itu korupsi. Korupsi itu merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan corporation untuk menghasilkan keuntungan pribadi atau kelompok golongan atau orang lain yang kita korupsikan untuk dia. Nah, jadi korupsi ini merupakan bentuk penggelapan uang, kasarnya maling uang negara, ya. Jadi korupsi ini bisa dikatakan maling uang negara dengan cara yang tidak benar. Jadi ada seorang dosen di kampus saya, UII, beliau merumuskan sebuah rumus terciptanya korupsi. Beliau dulu juga merupakan mantan ketua KPK, yaitu Pak Bushro Muqaddas. Dulu beliau lulus dari Fakultas Hukum UII. Beliau menerangkan bahwasanya rumus korupsi adalah C sama dengan D plus M min A. Jadi corruption is discretionary plus monopoly minus accountability. Jadi ketika sebuah lembaga, ya, kewenangan itu memiliki diskresi atau kekuasaan, yang dimana kekuasaan itu bersifat monopoli hanya untuk kelompok golongan tertentu dan dilakukan tanpa akuntabilitas, maka setiap lembaga apapun akan cenderung melakukan tindak pidana korupsi. Dan itu yang banyak terjadi di negara kita. Ya, di negara kita ini banyak sekali pejabat yang memiliki kekuasaan untuk mengelola atau menentukan kebijakan, namun kebijakan itu dimonopoli, ya, untuk kepentingan golongannya saja. Kemudian ditambah lagi minusnya akuntabilitas dari mereka, sehingga hal ini melahirkan korupsi-korupsi yang sudah banyak ditangkap oleh penegak hukum seperti KPK dan kepolisian. Jadi ini merupakan suatu rumus yang sangat mudah untuk diingat, ya, sekaligus kita pahami. Jadi ini adalah korupsi memang harus kita berantas bersama dan kita cegah sejak dini. Dengan apa? Dengan nilai aleka tadi. Kita memiliki prinsip akuntabilitas, nilai akuntabilitas dalam diri kita, kemudian nasionalisme, mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, kemudian etika publik, kita taat akan hukum, di mana di dalam hukum jelas ada tindak pidana tipikor, tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga memiliki prinsip komitmen mutu. Kita mengembangkan kreativitas dan inovasi kita sehingga kita bisa melakukan pelayanan publik yang benar-benar untuk lapisan seluruh masyarakat. Kemudian yang terakhir anti korupsi tadi, kita pahami betul nilai yang sudah dijelaskan oleh Pak Bushro, rumus korupsi. Ketika kita memang sudah punya kebijakan atau kekuasaan, jangan kita memonopoli itu, dan usahakan akuntabilitas kita benar-benar dikerjakan semaksimal mungkin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.